Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Mungkin kita langsung saja mendengarkan penjelasannya. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Ayat 66 menyatakan wa kadzdzaba bihi qaum. Apa yang kamu jelaskan itu tentang keesaan Allah, tentang ajaran-ajaran adanya hari kiamat dan lain-lain sebagainya, itu didustakan oleh kaum, didustakan oleh masyarakat Mekah. Nah, padahal itulah yang hak. Apa artinya hak itu? Hak itu pada mulanya berarti mantap, tidak berubah. Itu artinya hak. Sesuatu yang salah bisa diubah, ya, karena dia salah. Sesuatu yang bohong itu bisa berubah dari yang benar menjadi salah. Kalau penjelasan Allah tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dia benar. Dia mantap. Ya kan? Karena itu tuntunan agama adalah hak mutlak. Kalau ilmu relatif. Hari ini benar, besok bisa dia jadi salah. Iya. Kan begitu. Wa huwal haqqu mir rabbik. Wa huwal haqqu, itulah yang mantap, itulah yang benar. Yang mereka yakini yang bertentangan dengan ini itu tidak mantap. Mudah terombang-ambing, mudah diganti-ganti. Oke. Qul lastu alaikum biwakil. Sampaikanlah kepada mereka, tugas saya itu hanya menyampaikan pada kamu. Saya bukan wakil kamu, dalam arti saya tidak bertugas menjadikan kamu beriman. Tugas saya cuma menyampaikan. Saya tidak bertugas maksa kamu. Mau beriman silahkan, tidak mau tidak apa-apa. Oke. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang diberitakan Allah ada masa terbuktinya. Saya jelaskan lagi. Kebenaran bisa jadi terpendam. Orang tidak tahu. Tetapi pasti satu waktu akan ketahuan. Ini yang dikatakan di sini. Lambat atau cepat. Sekarang dalam hidup ini misalnya ada orang, waduh, saya teraniaya. Dia tidak dapatkan keadilan. Apa itu akan lanjut? Tidak. Pasti muncul. Benih yang kita tanam, benih kebenaran yang kita tanam, boleh jadi lama baru dia tumbuh. Tapi pasti satu ketika tumbuh. Kalau kesalahan, kalau kebatilan, itu bukan benih. Dia itu sesuatu yang muncul karena ada yang topang dia. Begitu penopangnya jatuh, dia ikut jatuh. Terus itu dikatakan wa amma zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Buih. Pernah lihat kalau kita di laut ada buih? Keras lihat, tapi habis. Yang kotor di darat hilang atau dibawa lagi ke laut. Tetapi yang bermanfaat itu yang akan tetap. Kebenaran seperti itu. Ada masanya. Tuhan bisa jadi menangguhkan tapi tidak mengabaikan. Dia tangguhkan tapi dia tidak mengabaikan. Itu yang dimaksud di sini. Likulli naba'in mustaqar. Setiap berita yang diberitakan Tuhan yang pasti dan hak itu ada masanya. Wa sawfa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu sendiri apa akibat pendustaan kamu. Oke? Baru dia katakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Hai Nabi Muhammad, hai setiap orang yang punya pikiran yang sehat. Kalau kamu melihat orang-orang
yang berbicara, mengejek, berbicara tanpa dasar menyangkut ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Sampai mereka berbicara menyangkut pembicaraan yang lain. Saya jelaskan lagi. Yahudu, khaba yahudu itu pada mulanya berarti berjalan di air, tetapi kakinya tidak kena dasar sungai. Bisa enggak itu? Nggak bisa. Tidak ada pijakannya. Tidak berenang, dia mau jalan. Orang yang berbicara tidak punya dasar, orang yang melecehkan agama, orang yang berbicara menguraikan sesuatu yang tidak ada gunanya, itu diibaratkan seperti orang yang berjalan di air tetapi kakinya tidak berpijak. Terus saja dia di situ aja. Ya kan, itu artinya yahudu. Nah, kalau kamu melihat berada di sekeliling orang-orang yang berjalan di air tapi kakinya tidak ini, maksudnya berbicara tanpa dasar, arid anhu, tinggalkan dia. Tinggalkan. Caranya gimana, Pak? Karena nanti tersinggung. Nanti tersinggung. Itu kita lihat bisa jadi tersinggung. Tidak apa-apa dia tersinggung. Anda bisa menyampaikan alasan kenapa saya tinggalkan. Maaf ya, saya jalan dulu, saya lagi ada itu. Maaf ya, saya mau ke kamar kecil. Bisa. Tidak harus tersinggung itu. Yang penting tinggalkan dia. Sampai mereka itu berbicara dengan pembicaraan yang lain, tapi dia masih gunakan kata yahudu untuk mengisyaratkan orang-orang yang tidak beragama itu pada umumnya pembicaraannya tanpa dasar. Ya kan? Ya, ada orang bicarakan keburukan orang, belum tentu buruk kok. Tinggalkan dia. Karena kalau Anda berada di sana, Anda mendukung dia secara tidak langsung paling tidak. Kalau ada orang di sana, dia masih bisa ngomong atau tidak? Tidak bisa ngomong lagi. Ini karena ada Anda di situ, apalagi ikut tertawa, itu berarti Anda mendukung dia. Tinggalkan mereka. Baru ada hal menarik. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Bisa jadi setan menjadikan kamu lupa. Ya kan? Maka janganlah kamu duduk bersama mereka setelah kamu ingat. Kita kan bisa lupa ya. Masih asyik ini. Tapi setan menjadikan kamu lupa. Begitu kamu ingat, tinggalkan mereka. Supaya apa? Ya, ba'da dzikra, setelah kamu ingat, jangan kamu bersama mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semua yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dinamai zulum, penganiayaan. Zulum. Aniaya itu menempatkan sesuatu. Ini agama bukan dipermainkan. Keburukan orang bukan untuk dibicarakan. Iya kan? Itu namanya menempatkan sesuatu. Walaupun keburukan itu benar, jangan bicarakan. Kita lanjutkan lagi. Kita akan kembali kepada ayat kita ini. Baik, Pak Qureshi. Pemirsa, tentu saja kita ingin mendengarkan uraian ini lebih lanjut. Tapi sebelum dilanjutkan, kita akan rehat sejenak dan tetaplah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Qureshi Shihab. Silakan dilanjut, Pak. Baik, kita ada sedikit rincian pada ayat ini. Kita bisa menarik pelajaran, kita lihat. Wa idza ra'aita. Apabila kamu melihat. Idza itu apabila atau kalau sekiranya.
Terus wa imma yunsiyannaka, dan boleh jadi setan bersungguh-sungguh menjadikan kamu lupa. Nah, kita lihat. Kalau idza itu mengisyaratkan bahwa itu pasti terjadi. Gitu. Kalau in sekiranya itu belum tentu terjadi. Ya kan? Oke. Kalau dari orang-orang yang musyrik, yang kafir, diduga keras, pasti dia memperolok-olokkan agama. Soalnya dia katakan apabila itu, kalau saya mau jelaskan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan kepada kamu apabila kematian datang. Pasti tidak kematian datang? Pasti. Kalau dia katakan intaraka khairan, seandainya dia meninggalkan harta yang banyak. Meninggalkan harta yang banyak pasti atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang mati miskin. Ya kan? Baru kita lihat lagi. Jadi hati-hati. Kalau orang yang mempersekutukan Allah, hati-hati, dia tidak punya nilai yang dia pegang. Tapi orang yang beragama, walaupun tidak beragama Islam, kalau dia beragama baik, dia punya nilai. Selama dia tidak melecehkan, selama dia berbicara dengan pembicaraan yang punya dasar, silahkan bergaul. Ya kan? Tidak ada larangan kita bergaul dengan non-muslim. Tidak ada larangan kita belajar dari mereka, karena punya dasar. Tetapi orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tidak percaya Tuhan, itu tidak punya nilai. Itu tidak punya pijakan. Baru dia katakan, seandainya setan bersungguh-sungguh menjadikan kamu lupa, mengantar kamu untuk lupa, itu apalagi? Itu setan